kabar yang sangat mengejutkan Bobotoh, yakni rumor akan pulang kampungnya Federico Barba ke Italia dan bergabung ke klub Liga 2 di Italia pada bursa transfer paruh musim Liga 1 yang akan dibuka pada bulan Januari 2026 nanti, serta pengakuan jujur Federico Barba yang merindukan kampung halamannya akan kita bahas semua di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, angkat bicara terkait rumor kemungkinan peminjaman pemain pada paruh musim Super League 2025-26 yang akan dibuka Januari nanti. Salah satu nama yang mencuat adalah Febri Haryadi, namun Bojan menegaskan belum ada keputusan apapun hingga saat ini. Ia menyebut Persib tetap membutuhkan kedalaman skuad yang ideal untuk menjalani kompetisi panjang. Menurut Bojan, Persib tidak bisa melepas terlalu banyak pemain karena harus menjaga keseimbangan tim. Meski begitu, Bojan tidak menutup kemungkinan adanya pemain yang dipinjamkan. Terkait absennya Febri pada sesi latihan, Bojan memastikan hal itu bukan masalah. Ia menjelaskan perubahan jadwal latihan menjadi penyebab utama. Kalian tahu ada banyak rumor, tapi saat ini kami belum benar-benar bicara dengan pemain asing soal ketertarikan kepada mereka. Kami tidak bisa membiarkan semua pergi. Kami harus memiliki skuad sebanyak 23-25 pemain. Jadi mungkin akan ada 1 atau 2 pemain yang dipinjamkan atau tidak, kita akan lihat nanti. Itu karena latihan hari ini seharusnya dilakukan sore hari, tetapi saya mengubahnya pekan lalu, dan Febri sudah lebih dulu meminta izin pada saya karena ada keperluan. Besok dia akan kembali berlatih lagi, kata Bojan Hodak. Persib baru saja melewati 6 pertandingan dalam waktu yang singkat, namun kini memiliki waktu 1 pekan untuk kembali mempersiapkan diri. Persib akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan pekan ke-15 melawan PSM Makassar pada Sabtu 27 Desember 2025 di Stadion GBLA. Bojan menilai kondisi fisik pemain jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu, suasana di dalam tim juga sangat positif. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti posisi Persib di klasemen yang semakin mendekati papan atas. Maung Bandung kini hanya terpaut 3 poin dari Borneo FC. Terkait persiapan menghadapi PSM Makassar, Bojan menyebut timnya mulai dengan latihan pemulihan. 11 pemain utama menjalani recovery, sementara pemain lainnya mendapat porsi latihan tambahan. Ia juga menyinggung padatnya jadwal pertandingan yang berdekatan dengan hari Krismas, mirip seperti tradisi Boxing Day di Inggris. Namun menurut Bojan, hal itu bukan masalah bagi tim profesional. Kemenangan adalah recovery terbaik. Bisa dilihat mereka secara fisik tampak jauh lebih baik, dan semua dalam mood yang bagus saat menang. Sekarang kami hanya terpaut 3 poin dari Borneo. Semuanya antusias melihat ke depan untuk laga berikutnya. Saya yakin besok semuanya sudah siap dan pada dasarnya akan mulai mengasah taktikal sebelum pertandingan melawan PSM. Dalam sepak bola, ketika sudah di level yang profesional, tidak ada hari libur dan hari Minggu. Tidak ada akhir pekan. Kami sudah terbiasa dengan itu. Jadi kami hanya akan menyesuaikan berdasarkan pertandingan. Teka-teki Federico Barba tinggalkan Persib Bandung. Keluarga di Italia menjadi faktor utama sang pemain hengkang. Kabar mengenai hengkangnya Federico Barba dari Persib Bandung muncul dari cuitan salah satu jurnalis asal Italia, Manuel De Luca. Lewat unggahan akun X pribadi, Luca menyebut Barba akan bergabung klub kasta kedua Liga Italia, Pescara dari Persib Bandung. Namun sang pemain tidak dibeli, melainkan sebagai pemain pinjaman. Meski begitu, kabar ini belum direspons manajemen Persib. Berbeda dengan Persib, Barba mencoba menjelaskan kondisinya saat ini, meski tidak secara rinci, tetapi ada detail yang didapat. Pemain berusia 32 tahun itu mengaku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, mengingat bursa transfer pemain belum dibuka. Menanggapi kabar tersebut, Barba akhirnya buka suara. Ditemui seusai sesi latihan, pemain asal Italia itu mengaku belum mengetahui kepastian soal rumor transfer tersebut. Namun, ia tak menampik sedang berada dalam kondisi personal yang tidak mudah. Ia mengungkapkan sempat mengalami kondisi kesehatan yang serius, bahkan hingga harus menjalani perawatan di negaranya. Situasi itu membuat proses pemulihan dan kembali berlatih terasa jauh lebih berat dibanding pengalaman-pengalaman sebelumnya. Meski demikian, bek kelahiran Roma itu menegaskan statusnya saat ini masih sebagai pemain Persib dan ia tetap berkomitmen memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim. Saat ditanya soal kemungkinan bergabung dengan Pescara, Barba kembali menekankan belum ada keputusan apapun. Fokusnya saat ini hanya pada apa yang dihadapi bersama Persib.
Barba pun secara jujur mengakui dirinya tengah dilanda rasa rindu mendalam terhadap keluarganya di Italia. Saya belum tahu sekarang karena jendela transfer belum dibuka, tapi sejujurnya saya rindu keluarga saya dan saya sedang memasuki periode yang rumit. Saya pernah sakit sebelumnya, tapi tidak seperti ini. Untuk memulai kembali latihan sejak hari pertama sangat sulit. Saya masih di sini, saya masih menjadi pemain Persib dan saya mengerahkan segenap kemampuan. Saya suka kalian, saya suka fans, saya suka semuanya. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya hanya fokus untuk apa yang akan dihadapi sekarang. Ya, homesick. Untuk keluarga saya, tentu saja, kata Federico Barba. Barba gabung Persib pada Agustus 2025 lalu. Ia dikontrak hingga Mei 2028. Cukup disayangkan jika romansa yang terjalin berakhir belum genap 5 bulan. Menarik dinantikan bagaimana respons Persib terkait kabar ini. Apakah benar Barba akan dipinjamkan ke Pescara atau tetap bertahan? Barba sudah memainkan 10 pertandingan dan mencetak 3 gol untuk Persib di Super League 2025. Ia menjadi andalan Bojan Hodak musim ini, tak hanya di kompetisi dalam lokal tetapi juga internasional. Pertanyaan lain untuk Persib jika Barba benar hengkang, siapa pemain yang akan jadi penggantinya? Mengingat stok bek tengah yang tersedia, sepertinya Bojan Hodak tidak akan sulit untuk mengatasi ini. Kepemimpinan wasit justru menjadi sorotan utama setelah laga yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Senin 22 Desember 2025. Penyerang Persija, Alano Lima, secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kinerja wasit Stephen Yubel Poli. Ia menilai keputusan-keputusan dalam pertandingan tersebut kerap merugikan Macan Kemayoran. Persija menjalani laga tandang melawan Semen Padang FC dengan tekanan tinggi. Macan Kemayoran harus menelan kekalahan 0-1 melalui gol bunuh diri Jordi Amat pada menit ke-83. Namun hasil tersebut bukan satu-satunya hal yang memicu kekecewaan kubu tim tamu. Sorotan utama tertuju pada kepemimpinan wasit Stephen Yubel Poli. Sejak babak pertama, Persija sudah berada dalam situasi sulit setelah Vigo Dennis diganjar kartu merah pada menit ke-37 dan kartu merah langsung kepada Fabio Calonego pada menit akhir babak kedua. Bermain dengan 9 pemain, Persija tetap berusaha mengembangkan permainan dan mencari gol penyama kedudukan. Kekecewaan Persija tidak berhenti di lapangan. Setelah pertandingan, Alano Lima menyuarakan kritik terbuka terhadap kepemimpinan wasit. Kekecewaannya itu diungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyebut Super League memiliki sesuatu yang aneh dan menilai wasit justru menjadi pusat perhatian dalam laga tersebut. Menurut pemain asal Brasil itu, para pemain telah bekerja keras untuk tampil maksimal, namun peran mereka seolah tersisih oleh keputusan-keputusan wasit. Ia pun mengaku frustrasi karena usaha timnya tidak berbuah hasil. Liga ini memiliki sesuatu yang sangat aneh, sangat mengecewakan. Kami para pemain bekerja sangat keras hanya agar wasit menjadi bintang malam itu, kata Alano Lima. Kritik terbuka Alano terhadap wasit ini patut mendapat perhatian serius dari pemain sendiri maupun manajemen Persija Jakarta. Kekhawatiran muncul karena kasus serupa pernah terjadi pada Yuran Fernandes, kapten PSM Makassar, yang mendapat sanksi berat akibat kritikannya terhadap sepak bola Indonesia melalui media sosial pada Mei lalu. Yuran Fernandes saat itu menuliskan di akun Instagram pribadinya, "Sepak bola di Indonesia hanya candaan, makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola serius, menjauhlah dari Indonesia." Pernyataan kontroversial tersebut membuat Yuran Fernandes harus menghadapi sidang Komisi Disiplin PSSI yang berujung pada sanksi berat. Kapten PSM Makassar itu akhirnya dijatuhi hukuman larangan beraktivitas dalam kegiatan sepak bola di Indonesia selama 12 bulan, terhitung sejak keputusan tersebut diterbitkan. Selain larangan bermain, Yuran Fernandes juga dikenakan denda sebesar 25 juta rupiah dan peringatan bahwa pengulangan pelanggaran serupa akan berakibat pada hukuman yang lebih berat. Kemiripan antara kasus Yuran Fernandes dengan unggahan Alano Lima kini menimbulkan kekhawatiran bahwa penyerang Persija Jakarta tersebut bisa mengalami nasib serupa jika Komdis PSSI menganggap komentarnya melanggar kode etik.